Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat dan kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak ketebusan-Mu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami yang telah menjaga menyertai kami semua dalam menjalani kehidupan kami, dalam menjalani aktivitas kami. Khususnya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami sepanjang 1 minggu lamanya. Juga kami bersyukur bahwa Allah begitu setia menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami di tengah pandemi Corona ini. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami semua dalam keadaan baik oleh karena penyertaan daripada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang telah melaksanakan dan menunaikan tugasnya masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan swasta, bahkan sebagai siswa atau mahasiswa, dan sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami semua. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan. Kami doakan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, supaya Tuhan tetap menjaga kekuatan kesehatan mereka dan memberikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan mereka, dan memberikan kekuatan iman dalam menjalani kehidupan mereka di masa datang ini. Begitu juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan kiranya lawat dan menyembuhkan. Juga kami berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di luar kota Makassar karena urusan pendidikan, karena urusan pekerjaan, atau karena urusan keluarga. Tuhan kiranya menyertai sehingga semuanya dalam keadaan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat anak-anak jemaat-Mu dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sudah mengikuti ujian atau semester, dan mungkin ada yang sedang mengikuti semester. Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka semua mendapatkan nilai-nilai terbaik daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berprofesi sebagai perawat, sebagai dokter. Tuhan kiranya menjaga, melindungi mereka semua sehingga mereka tetap terlindung dan mereka aman, dan mereka terhindar dari virus corona yang melanda dunia ini saat ini. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan tetap memberkati. Pemerintah kami berikan hikmat dalam upaya penanganan COVID-19 ini, sehingga semua langkah yang akan diambil akan membawa berkat yang besar kepada bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk virus corona ini, agar Tuhan segera menghapus virus ini dari muka bumi ini, khususnya dari negara kami Indonesia ini Tuhan, sehingga semua aktivitas boleh berjalan kembali seperti sedia kala. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, baik jemaat-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga bagian firman-Mu kami dapat dengarkan dan menguatkan iman kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami bawa padamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, kita akan merenungkannya di bawah satu tema, yaitu karya Kristus sebagai pengantara. Karya Kristus sebagai pengantara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, Kristus telah naik ke surga. Di sana ia menjadi pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Hal yang baik yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita sering mengucap syukur kepada Allah karena kelahiran bayi Yesus, kematian dan kebangkitannya. Begitu juga kita bersyukur atas kehadirannya di sebelah kanan Allah di surga, menjadi pengantara kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kristus melakukan fungsi pengantaraannya di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, karya Kristus sebagai pengantara dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, karya Kristus sebagai pengantara. Sebagai pengantara di surga, ia menjalankan peran sebagai imam besar. Di surga dia menjalankan peran atau karya sebagai imam besar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, sebagai imam besar, ia melakukan pembasuhan atau penyucian dengan dirinya sendiri, sebagaimana firman-Nya berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, karya Kristus sebagai pengantara, ia melayakkan kita. Ia telah menguduskan kita, menyucikan kita. Ia telah membasuh kita dengan darahnya sendiri. Sehingga ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Bapa di surga, kita diterima. Karena semuanya telah memenuhi syarat. Itu tidak lain karena karya Kristus sebagai imam besar bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karya Kristus sebagai pengantara. Dia di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela bagi umatnya. Sebagai pembela bagi umatnya. Di surga, Yesus menjalankan karyanya sebagai pembela. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 34 tertulis, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iblis sebagai musuh orang percaya, musuh gereja, akan menggugat orang-orang percaya, menggugat anak-anak Tuhan. Karena iblis tidak senang orang-orang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Iblis tidak senang orang-orang percaya masuk surga. Yang iblis inginkan ialah agar semua orang menjadi kawannya dan sama-sama melawan Allah dan sama-sama masuk neraka. Iblis adalah pendakwah, juga kroni-kroninya
mendakwa setiap orang Kristen. Dalam kitab Ayub pasal 1, di sana kita melihat bahwa iblis begitu giat mendakwa orang-orang percaya. Untuk menangkis dakwaan iblis itu, kita mempunyai seorang pembela agung, pengadilan yang surgawi. Pembela kita adalah Yesus Kristus. Karena itu, jadikanlah Yesus sebagai pembelamu, agar Bapak, Ibu, dan saya menjadi bebas dari semua dakwaan musuh-musuh rohani kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, karya Kristus sebagai pengantara. Di sana dia melakukan tugasnya sebagai pendoa syafaat, sebagai seorang pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Dia menyampaikan doa syafaat untuk orang-orang percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, di sana kita melihat bahwa Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjalankan atau melakukan karya pengantaraannya sebagai pendoa syafaat sepanjang masa. Dari surga ia berkata, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau telah berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Dalam ayat yang ke-15b mengatakan, Yesus berkata, "Hiduplah, lindungilah mereka daripada yang jahat." Dari surga ia mendoakan orang-orang lemah, mendoakan orang-orang yang menderita. Dari surga ia mendoakan kita semua, anak-anaknya. Dan doa syafaat Yesus di surga menopang hidup kita, menyucikan kita, memberi pertolongan kepada kita, dan menjamin kemenangan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, Kristus menjadi pendoa syafaat bagi kita di surga, sebagai pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Dia menjalankan peran sebagai pendoa syafaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, karya Kristus sebagai pengantara antara Allah Bapa dan umat manusia dapat diartikan sebagai imam besar yang telah melayakkan kita untuk datang kepada Tuhan, telah membasuh kita, menguduskan kita, menyucikan kita. Kita sudah layak bagi Allah kita. Dan yang kedua, sebagai pengantara, ia melakukan pembelaan. Ia membela kita, sekalipun kita didakwa oleh iblis atau orang-orang yang tidak senang dengan anak-anak Tuhan. Yesus senantiasa membela kita. Karena itu kita tidak perlu takut dan ragu menjalani kehidupan kita. Dan yang ketiga, karya Kristus sebagai pengantara. Ia menjadi pendoa syafaat sepanjang masa bagi Bapak, Ibu, dan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, di tengah pandemi corona saat ini, mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan, menjalani kehidupan kita, tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena Yesus telah pergi ke surga menjadi pengantara antara Allah Bapa dan kita. Di sana ia menjadi imam besar buat kita. Di sana dia menjadi pembela bagi kita. Dan di sana ia mendoa syafaatkan kita. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Kita berdoa.
Bapa di sorga, pada siang ini Tuhan, kami telah merenungkan sedikit daripada firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sana dia melakukan karya-karya penyelamatan, menjadi imam besar buat kami, menjadi pembela bagi kami, bahkan menjadi pendoa syafaat buat kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik kepada kami, dapat melakukan hal-hal yang luar biasa kepada kami. Kami tidak mampu melakukannya, tetapi Yesus melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin.